banyak pro kontra nih dengan transformasi gue itu. Gue pakai steroid. Itu pilihan masing-masing. Kalau ada yang mau pakai silahkan. Tapi kalau ada yang milih untuk lebih natural juga, ya nggak masalah gitu kan. Tapi kita harus paham dulu tujuan kita ngelakuin ini untuk apa sih? Apa pengen cuman kelihatan gue muscle doang? Ambisi doang. Ambisi doang. Dengan begadang juga bisa ningkatin fat nggak sih sebenarnya? Mungkin bisa juga ya. Ke nafsu makan juga ngaruh kan sebenarnya. Mungkin itu lebih dalam lagi, mungkin dokter yang bahas, karena kita juga ada segala macam hormon di badan kita. Banyak pengaruh faktor lainnya lah. Faktor lain juga, mungkin karena dengan begadang recovery lu nggak beres, ada hormon lain yang terganggu, bisa jadi fatnya gain. Gitu. Terus dari Rizal yang kemarin, banyak pro kontra nih dengan transformasi gue itu. Gimana? Cuma gue ketawa doang sih sebenarnya. Gimana? Pro kontranya gimana, bro? Gue pengen ngebenerin, maksudnya gue pengen ngebenerin kayak percuma gitu. Maksudnya, contohnya nih pertanyaan. Contoh. Gak mungkin tuh si Wira sebulan naik 3,1 kilo gitu. Dia pakai steroid pasti. Iya. Ya, buat apa gue jelasin dan membenarkan atau mengklarifikasi gitu. Maksudnya kayak gue pakai steroid, ya kan maksudnya kayak percuma aja gitu, karena dia nggak tahu ya behind the scene-nya gue di belakang konten gimana, dedikasi disiplin gue selama ini, latihan gimana. Cuma menurut lu gimana nih kok? Nah kan lu nggak ngikutin keseharian gue nih. Cuma kita ketemu kalau latihan doang dan gimana. Nah lu kan nggak tahu isi dapur gue gimana. Kalau menurut lu, gue pakai steroid nggak? Dengan program yang kayak kemarin. Gue nggak minta pembenaran sih di sini, karena gue minta tanggapan dia aja gimana. Rinduku ini bagaikan di ujung hati. Oke, mungkin gue tanggapin dulu yang tentang steroid. Balik lagi, steroid itu ke diri teman-teman sekalian masing-masing. Ada yang pro, ada yang kontra. Jadi itu pilihan masing-masing. Kalau ada yang mau pakai silahkan. Tapi kalau ada yang milih untuk lebih natural juga, ya nggak masalah gitu kan. Tapi kita harus paham dulu tujuan kita ngelakuin ini untuk apa sih? Apa pengen cuman kelihatan gue muscle doang? Ambisi doang? Atau mungkin yang pengen sehat? Kita pengen jauh lebih sehat, kita pengen jauh lebih bugar, kita pengen jauh lebih ideal. Nah itu kan artinya kita tujuan masing-masing orang. Balik lagi ke tujuan masing-masing individu gitu. Jadi gua nggak yang gimana tentang steroid. Itu balik lagi ke pilihan masing-masing. Cuman dari yang gua tahu pelajaran tentang steroid, yang gua lihat kita nggak pakai steroid gitu. Lu nggak pakai steroid. Ini bukan karena kita bikin konten bareng, gua belain lu atau gimana, enggak. Karena begitu gua ngomong gua nggak pakai steroid, ternyata gua pakai. Sebenarnya itu gue lebih kasihan ke teman-teman yang nonton, karena kayak wah dia bisa naik dengan natural 4 kilo dan sedangkan gue pakai, otomatis kan gue kayak ngebohongin kalian yang nonton gitu. Ya mending gue jujuran di sini. Sebenarnya kalau gue pakai pun kayak lebih bisa jauh lebih maksimal nggak sih sebenarnya? Jauh lebih. Harusnya kalau misalnya kita ada tambahan anabolik steroid dari luar, mestinya bisa jauh lebih dengan program latihan powerful. Bisa lebih powerful, bisa jauh lebih. Biasanya gue squat 100, bisa 200 lah ya. Nah, peningkatan dari sisi itunya juga bisa. Power. Nah, cuman yang mungkin teman-teman jangan sampai gimana-gimana. Itu si Wira naiknya 3,1 kilo itu nggak pure otot. Ya. Kan kita udah di video yang ke-10 ya. Video yang ke-10. Kita udah bagi tuh massa ototnya atau lean body mass-nya naiknya di sekitar 2, berapa kilo. Jadi dia ada gain fat-nya juga di 0,5 atau 0,6 kilo itu. Jadi bukan sesuatu yang powerful banget, makanya sampai ditanyain pakai steroid kah atau gimana. Jadi di sini gue nggak memberikan pembenaran, kalian bisa mikir sendiri. Apakah dengan gue pakai steroid cuma naik 2 kiloan gitu kan? Ya kalian mikir sendiri lah. Iya nggak sih? Iya. Semua murni balik lagi ke tujuan kita masing-masing mau ke arah mana. Dan
Karena gue pikir di umur gue masih 20-an kayak gini, hormonnya masih bagus, dan tujuan gue cuma buat sehat. Ngapain gue masukin racun ke tubuh gue demi ambisi cuma buat badan bagus sementara gitu. Iya, karena balik lagi ke tujuan dari konten kita juga, kita pengennya memberikan edukasi kepada teman-teman sekalian yang ingin memulai pola hidup sehat dengan mungkin bermula dari program bulking yang benar itu seperti apa. Makanya kita tidak gimana ya? Ya kita ngelakuin memang benar-benar yang kita jaga sesuai dengan prosedurnya, kayak jaga pola makan, lalu istirahat yang cukup, lalu latihannya dengan teknik yang benar dan intensitasnya juga harus naik secara berkala. Jadi lebih ke arah situ sih. Walaupun kemarin gue masih ngaco ya. Walaupun masih ada banyak cheatingnya juga. Ada sedikit lah yang itu masih bisa diimprove buat kedepannya. Gitu. Apalagi nih Wir, kita udah bahas yang latihannya udah, nutrisinya udah. Kayaknya nutrisi kurang satu lagi deh. Tadi kan yang pertama kalori surplus, yang kedua high protein, yang ketiga serat. Nah, serat. Jadi lu selama lu program bulking, lu juga harus tetap, ini kalau di nutrition, kalau serat itu jadi ke mikronutrien. Kalau makronutrien ada karbohidrat, protein, lemak. Kalau di mikronutriennya ada vitamin dan mineral. Jadi serat itu termasuk ke vitamin dan mineralnya itu. Jadi tetap harus cukupin juga seratnya, jangan serta-merta. Harus seimbang lah ya, harus makanya seimbang. 4 sehat 5 sempurna. Iya, jadi mungkin dari porsi makannya Wira, ini kita ngomong dari porsi makan deh. Porsi makannya dia untuk program bulking 3 kali makan besar. Ya. 2 kali snack, 2-3 kali snack sehat. Untuk makannya besar sendiri, itu dia harus ada protein di situ. Yang besarnya harus ada protein dan karbohidrat, bukan karbohidrat yang olahan ya. Ya. Jadi makanya kenapa penting banget pola makan yang benar saat kita lagi ngejalanin program bulking, supaya jangan badan kita nanti gainnya malah gain fat gitu. Ya. Sayang sih percuma sih latihan susah naiknya cuma fatnya kan. Harus ada serat juga dan harus ada cukup lemak juga, lemak baik. Jadi jangan serta-merta kita kayak menganggap jelek lemak di badan kita jangan nggak makan lemak sama sekali, karena lemak juga itu makronutrien. Badan juga butuh lemak. Butuh lemak, makronutrien yang harus dicukupin oleh badan kita untuk dia tetap bisa berfungsi dengan sempurna gitu. Cuma jadi kemarin gue sempet itu sih, mungkin salah satu gue sempet untuk teman-teman ketahui, gue sempet program kemarin kan 1 bulan. Kayak gue menjalani 5 minggu karena 1 minggu gue sempet off kan. Iya. Karena itu saking gue latihan terus stres banget ya. Jadi badannya stres banget tuh. Badan stres karena gue nggak kasih istirahat, atau mungkin kurang istirahat karena gue masih begadang, masih ngedit gitu. gitu. Makanya kayak bisa kram otot kayak gitu kan. Kram otot, tightness muscle juga. Makanya balik lagi untuk latihan sendiri kita nggak bisa push segimana kita bisa. Kita harus lihat lagi ke badan kita, kondisinya saat itu seperti apa. Kalau memang tidak memungkinkan, jangan dipaksain dulu. Takutnya kalau dipaksain kemarin takut cedera kontennya nggak beres. Nggak beres kontennya gitu. Iya, makanya gue sempet off kemarin 1 minggu malah. Gue takutnya tadinya nurun tuh masa otot gue atau gimana, ternyata enggak ya. Nah. Terus apa lagi ya? Recovery, tidurnya harus cukup. Dia kurang tidur sih kemarin. Tidurnya yang cuma 4-5 jam gue per hari. Iya, mungkin untuk orang dewasa 6-7 jam berkualitas itu udah oke banget sih. Cuma kan banyak orang yang begadang misalnya tidur jam 4. Ya. Bangun jam 11, jam 12. Maksudnya kan gue udah tidur 8 jam, 7 jam sehari. Cuma kan kayak jam tidurnya aja udah salah. Harusnya kan tidur jam 10, jam 11, jam 12 itu kan seharusnya manusia tidurnya jam segitu gitu. Iya. Kan banyak yang ngomong gue udah tidur jam 4 subuh, cuma gue bangunnya jam 11. Ya itu kan kualitas tidurnya nggak sampai mana gitu, maksimal nggak maksimal gitu. Oh ya, satu lagi mungkin suplementasi, Wir. Kan banyak teman-teman banyak juga yang nanya, lu pakai suplemen apa, lu pakai steroid atau enggak. Gue di sini emang masuk suplemen. Kemarin selama bulking gue itu ada yang nanya gue pakai susu apa. Gue pakai suplemen, gue masukin proantium, terus gue masuk amino sama BCAA. Oke. Karena di BCAA itu gue juga butuh nggak sih? Ada yang ngomong BCAA masuknya untuk cutting doang katanya. Kalau menurut lu di bulking gimana kok kemarin?
Jadi balik lagi ke badan kita sendiri. Kayak suplemen-suplemen yang masuk ke badan kita itu bukan yang utama. Nah, bukan, ini nih suplemen ini. Bukan obat dewa Masukin, gitu loh. Jo. Nah, ini Yuk, masuk yuk. Jo. Ini segmen yang ada Sponsornya. yang ada sponsornya. Nah, susu gue pakai ini nih kemarin Proantium. Jadi Proantium ini apa nih buat teman-teman ketahui nih? Ini Proantium ada jenis susu itu ada Whey protein. gainer, Ada gainer, terus ada whey protein. ada whey protein, Ini di ada atasnya. kasein, satu lagi kasein. Nah, kasein. Kasein. Ini salah satunya yang compact. Compact. Jadi di sini ada 3 asupan protein. Oke. Jadi kaseinnya ada, yang cepat serapnya ada. Kasein kan itu yang Kasein yang lambat serap. Yang lambat. Iya. Nah, ini dia juga ada yang cepat serap. Begitu kita beres latihan, dia langsung serap. Terus juga nyediain stok buat yang lambat serapnya, yang memastikan protein selalu ada. Nah, gue pakai susu ini. Terus ini gue pakai Oke, aminonya. bentar dulu. Jadi bisa dibilang ini proteinnya ya. Ya, proteinnya dari Jadi sini. ini proteinnya dari sini. Tambahan. Asupan Ingat, tambahan. Suplementasi itu bukan yang utama. Makanan kita sehari-hari itu tetap yang utama. Supplementasi itu tambahannya. Jangan sampai kebalik, Ya. kita lebih banyak Cuma kalian suplemennya, harus makanya lebih biasa. fokus ke real foodnya. Cuma Real kalau food. kalian punya dana tambahan atau gimana, kalian bisa masukin suplemen-suplemen buat biar performa kalian lebih mantap lagi. Nah, ini apa nih? Nah, gue pakai amino tun. Oke. Jadi amino itu juga protein juga sih sebenarnya. Protein juga. Gua juga Pakainya nambah. kapan? Ini gue pakainya siang sih setelah makan atau sebelum latihan. Oke. Ini gue pakainya di saat latihan. Saat latihan. Nah, untuk teman-teman yang ini tadi amino ya. Ini Amino amino. ini juga sebenarnya protein juga, tapi dia dalam bentuk tablet yang dipadatkan. Jadi dia Oh, kalau kebetulan ini powder. Oh, powder ya? Oh Powder. iya, oke. Jadi dia powder. Ada yang tablet, ada yang powder, itu terserah. Jadi dia Udah, sekarang suplemen udah banyak jenisnya lah macamnya. banyak macamnya. Kalau untuk BCAA sebenarnya ini dia brain chain amino acid atau brain chain amino acid gitu. Kita sebenarnya udah dapat ini di protein-protein yang kita makan. Ya. Udah dapat, bukan berarti lu nggak butuh atau gimana, Ya, enggak. iya. Jadi pada dasarnya sebenarnya dari protein yang kita makan sehari-hari, baik itu protein hewani mau protein nabati, itu sebenarnya udah ada kandungan BCAA-nya. Banyak macam tuh kan, ada leucin, ada apa-apa Iya. segala macam banyak. Balik lagi ke tubuh kita sendiri. Kalau lu ngerasa lu cukup makan protein, nggak konsumsi BCAA juga nggak apa-apa. Tapi kalau memang ada dan bisa dipakai, ya kenapa enggak gitu. Ya. Fungsinya lebih ke, kalau BCAA ya mungkin lebih ke percepatan recovery otot kita Nah, gitu. karena gue makanya kemarin Intens banget kita latihan. intens dan latihannya cukup berat. Ya. Ditambah gue dengan kurang istirahat, ya gue harus masuk suplemen dong, nggak bisa bohong dan atau gimana, ya gue butuh gitu. Karena dengan latihan dan recovery yang kurang, ya gue butuh asupan lebih. Yang mau beli bisa tuh lewat Nah, yang mau beli ini kalian bisa langsung ke linknya kita ada di deskripsi ya. sama nomor WA juga. Kalian bisa kontak-kontak aja. Kebetulan gue juga supplier suplemen ini ya. Cuma kalau kalian punya dana lebih untuk asupan tambahan, kalian bisa pesan lewat kita juga. Cuma kita nggak nganjurin kalian harus pakai suplemen biar badannya jadi. Ya gue nggak nganjurin. Tambahan Cuma ini apa? tambahan, asupan tambahan. Real food, makanan utama sehari-hari itu yang paling penting. Jadi ini cuma Karena ini udah produk tambahan. olahan kan hitungannya. Iya. Gitu. Terus kalau kalian nanya mau beli steroid di mana, gua nggak tahu. Gua nggak jual, gua nggak pakai. Apalagi Wir? Kayaknya udah deh. Mungkin untuk selanjutnya kita mungkin bakal bikin konten cutting kali ya. Buat teman-teman. Selanjutnya nanti kita Tungguin kalau- aja deh kita tungguin mau aja bikin deh. apa. Cuma kayak untuk program bulking kita kemarin udah beres Udah dan ada beres, progresnya juga, resultnya kita udah keluarin semua. Itu good progress buat Kalian kita. kalau belum nonton yang resultnya gue bisa nonton, ntar juga ada linknya juga kita lampirin. Video-video latihannya gimana tuh bisa lihat tuh, kalian scrolling bisa aja lihat ke juga. atas. Terus ya nextnya kita bakal bikin konten apa, kita mikirin Yang lagi. yang pasti kita bakal tetap memberikan konten yang edukatif buat teman-teman semua Ya. yang berkaitan dengan fitness dan healthy lifestyle. Jadi tetap pantengin terus Devotion Channel ya. Ya. Oke. Terus kalau kalian pengen nanya-nanya tentang latihan, seputar kesehatan, kalian juga bisa langsung DM gua atau Apa langsung deh? nanya nih sama yang pro-nya. Bisa Instagramnya apa kok? @TommyStefano93.
silakan di sini guys. lihat di sini, nanti gue bakal balas kalau memang waktunya memungkinkan gitu, pasti dibalas. Mungkin lu pengen minum dulu kok, haus. Oh iya bener, gue dari tadi ngeliat ini boleh minum nih. Boleh, itu Red Bener. Bull itu nambah energi lu biar lu lebih semangat ngomong sama gue nih, karena kita kayak masih butuh energi buat konten-konten berikutnya. Iya. Boleh sambil minum, Sip. gua tutup dulu ya. Tutup dulu. Dan thank you buat teman-teman yang udah pantengin di konten kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan see you in the next video. Salam sehat guys. Pam. Masuk Paiko. Berapa menit? Yang ada. Udah yuk, mulai sekarang. Ntar gue lagi gulung baju anjing. Ah, behind the scene. 4 sehat 5 sempurna. Ya, pasti. Kontennya nggak beres Nggak guys. beres kontennya gitu.